Saudara pendengar, selamat berjumpa dengan saya Pendeta Suwarno dalam acara Karena Dia. Bagaimana kabar Anda semua? Harapan saya Anda dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Kali ini kita akan mengikuti sebuah program Karena Dia. Banyak perkara sulit yang terjadi di dalam hidup kita. Tentu kita ingin mengatasi persoalan tersebut dengan merenungkan firman Tuhan, membuat hidup kita bahagia dan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kasih. Nah, mari saya ajak saudara menyimak program ini. Kiranya dengan mendengarkan program ini, Anda akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Selamat mendengarkan. Saudara, di dalam pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama mengupas tentang mencari perkara yang di atas. Jadi kita akan menggali kebenaran-kebenaran firman Allah mengenai hal ini, agar kita bisa menarik pelajarannya. Dengan demikian, kalau ada kebenaran-kebenaran yang perlu diterangkan di dalam kehidupan kita, nantinya kita bisa menerangkan kebenaran itu sendiri. Hari ini secara khusus kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita bisa fokus pada Kristus. Saya ulangi lagi, kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita bisa fokus pada Kristus. Bagian firman Tuhan yang akan saya baca terdapat dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Sekali lagi, surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, sebelum kita membahas bagian ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Banyak hal yang sulit yang tidak dapat kami pahami, tetapi dengan terang firman-Mu, kami akan mendapat petunjuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini. Amin. Saudara tidak akan dapat bertumbuh sepanjang ada konflik di dalam kehidupan pribadimu, yakni sebuah konflik antara nilai-nilai hidupmu dan prioritasmu, atau konflik antara hati saudara dengan pikiran saudara. Hati dan pikiran itu haruslah selaras, sejalan. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus mengatakan, dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas.
Apa yang kita cari biasanya adalah apa yang kita inginkan. Jika saya menginginkan untuk makan mie, maka saya akan cari penjual mie yang paling enak. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan, carilah, maka ini sama artinya bahwa apa yang dicari itu adalah yang diinginkan hati. Apa yang hati inginkan haruslah perkara yang di atas. Jangan sampai hati kita menginginkan hal-hal duniawi. Rasul Paulus kemudian mengatakan dalam ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas. Di dalam ayat 2 ini bukan lagi hati yang menjadi perhatian Rasul Paulus, melainkan pikiran. Jadi pikiran itu harus selalu memikirkan perkara yang di atas. Kalau kita perhatikan surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2 ini, maka terlihatlah bahwa apa yang diinginkan hati dan pikiran adalah sama. Hati menginginkan perkara yang di atas. Pikiran juga memikirkan perkara yang di atas. Baik hati maupun pikiran harus fokus kepada yang di atas. Artinya bahwa kepala dan hati kita haruslah bergerak di dalam arah yang sama. Jikalau kepala dan hati kita bergerak dalam arah yang sama, maka kita akan memenangkan peperangan rohani. Sebaliknya, jika kepala dan hati kita tidak bergerak dalam arah yang sama, maka akan terjadi ledakan. Inginkanlah hal-hal yang dari Allah. Kepala kita, intelektual kita, kehidupan berpikir kita harus juga diarahkan kepada perkara yang di atas. Bila keinginan diarahkan ke atas, sedangkan kepala diarahkan ke bawah, maka akan terjadi kehancuran dalam hidup. Kalau hati diberikan untuk Kristus, tetapi isi kepala tidak diberikan kepada Kristus, maka kehidupan rohani kita akan hancur. Ada orang yang ingin bisnisnya sukses, tetapi pikirannya tidaklah memikirkan bisnisnya, melainkan sibuk memikirkan bagaimana caranya supaya menang main game. Ada orang yang ingin memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia, tetapi pikirannya bukan memikirkan istri, melainkan memikirkan teman kerjanya. Sama halnya dengan kerohanian kita. Ada orang yang ingin lebih kudus, lebih dekat dengan Allah, namun pada waktu yang sama dia memikirkan kenikmatan berbagai macam dosa. Keinginan hati dan isi pikiran konflik. Bila kita ingin lebih dekat dengan Allah, kita tentu harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia, yang suci, dan yang berkenan kepada Allah. Di dalam diri kita tidak boleh ada dua bos. Kita harus mengizinkan Kristus menjadi bos kita dan bukan diri kita yang menjadi bosnya. Tuhan Yesus mengatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menginginkan yang lain. Kamu tidak dapat
mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 24. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa solusi untuk memenangkan peperangan dalam diri kita adalah pikiran dan hati kita harus berada dalam arah yang sama. Saudara harus menetapkan hatimu kepada Kristus dan pikiranmu kepada Kristus. Saudara harus memastikan bahwa hal-hal yang saudara katakan adalah yang memang saudara inginkan. Jadi istilahnya adalah fokus hidup kita adalah Kristus. Hari ini kita akan melihat 3 hal yang menjadi penghambat bagi kita untuk hidup berfokus atau berpusatkan Kristus. Jika kita tidak hati-hati, ketiga hambatan ini akan mengganggu kehidupan saudara dan memecah belah hati dan kepala Anda, dan mencegah Anda dari hidup berkomitmen fokus kepada kehidupan Kristus. Hambatan pertama adalah kehidupan lama kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika saudara menjadi seorang Kristen, saudara mengucapkan selamat tinggal kepada dosa. Saudara meninggalkan cara hidup yang lama dan mulai hidup dengan cara hidup yang baru. Seseorang tidak boleh berpikir seperti ini. Berapa banyak dosa yang bisa saya lakukan dan masih bisa masuk surga? Kalau dia punya pikiran seperti itu, artinya dia masih ingin berbuat dosa yang kadarnya masih akan membuat dia masuk surga. Seseorang yang sudah bertobat seharusnya berpikir seperti ini. Bagaimana saya bisa menghilangkan dosa sama sekali dari kehidupan saya? Inilah setting hati seorang yang sudah bertobat. Artinya adalah ketika saudara memberikan hidup kepada Kristus, saudara meninggalkan semua masa lalumu, meninggalkan dosa-dosamu. Jadi, apa yang kita kejar sebelum menjadi seorang Kristen? Mimpi-mimpi kita, tujuan hidup kita, dan keinginan-keinginan kita, jadikanlah sampah. Sekarang kita memiliki sebuah pemikiran yang baru. Kita sekarang memiliki sebuah fokus di dalam hidup kita. Fokus kita sekarang adalah menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1, Rasul Paulus menulis, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Rasul Paulus seolah-olah sedang mengatakan, tinggalkan masa lalumu. Hal-hal yang pernah saudara lakukan harus dilupakan. Sekarang saudara memiliki sebuah kehidupan yang baru. Jika kita tidak meninggalkan kehidupan lama kita dan masih memikirkannya, maka kita akan kalah dalam peperangan rohani. Selama saudara masih memegang masa lalu yang buruk dan berdosa, saudara tidak akan pernah bisa memenangkan perang rohani. Setiap kali saudara ingin memikirkan sesuatu yang jahat, berdosa, yang merupakan bagian masa lalu saudara, saudara harus mengingatkan diri sendiri, itu bagian dari kehidupan saya di masa lalu.
Itulah manusia lama saya, dan orang itu sudah mati. Sekarang saya punya kehidupan baru dengan tujuan baru, nilai baru, dan tanggung jawab baru. Dan sekarang Kristus adalah pusat kehidupan saya. Segala yang akan saya lakukan harus berpusat kepada Kristus, bukan kepada kehidupan lama saya lagi. Penghambat kedua yang menghalangi kita untuk fokus kepada Kristus adalah mencampur prioritas. Dalam ayat 4, Rasul Paulus berkata, Kristus yang adalah hidup kita. Ini berarti Ia adalah prioritas utama kami. Moto hidup manusia itu berbeda-beda. Ada yang punya moto, hidup adalah senang-senang. Jadi prioritas hidupnya adalah bersenang-senang. Dia bekerja untuk senang-senang. Dia ke gereja untuk senang-senang. Dia makan untuk senang-senang. Kalau ada pekerjaan yang menghalangi kesenangan, maka dia akan meninggalkan kesenangan itu. Ada juga yang punya moto, hidup adalah uang. Uang itu segalanya buat dia. Segala sesuatu dihitung dengan uang. Waktu dihitung dengan uang. Kesenangan istri dan anak-anak juga dihitung dengan uang. Uang adalah prioritas hidupnya. Bahkan dianggap lebih penting daripada keluarganya dan lebih penting dari kesehatannya. Ada juga yang punya prioritas adalah kesehatan. Olahraga itu segalanya bagi dia. Istirahat juga segalanya bagi dia. Baginya, kesehatan lebih penting dari pekerjaan. Karena kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Apa yang menjadi mutu saudara? Sebagai orang yang sudah ditebus, moto kita seharusnya berbunyi seperti ini. Hidup adalah Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Kolose 3 ayat 4. Kristus yang adalah hidup kami. Kristuslah merupakan prioritas kita. Semua prioritas saudara harus berputar di sekeliling Kristus. Kita bekerja harus diikat oleh kebenaran-kebenaran Kristus. Kita senang-senang juga harus dilingkupi oleh kebenaran Kristus. Kita hidup tujuannya untuk kemuliaan Kristus. Kita pasti mengetahui hal ini. Hati kita menjadikan Kristus sebagai Raja. Namun pertanyaannya adalah, apakah otak kita juga menjadikan Kristus sebagai Raja? Seringkali apa yang kita inginkan sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan lakukan. Kita menginginkan Kristus sebagai pusat hidup, namun yang kita pikirkan tidak berhubungan dengan Kristus. Kita menginginkan Kristus adalah pusat, tetapi yang kita lakukan adalah hal-hal yang bertentangan dengan Kristus. Pikiran kita banyak diisi oleh hal-hal duniawi. Kita jarang mengisi pikiran kita mengenai Kristus. Dalam pekerjaan, Kristus tidak dibawa serta. Dalam keluarga, Kristus tidak dibawa serta. Dalam mengambil keputusan, kita memutuskan tanpa Kristus. Artinya, seluruh pikiran kita tidak diisi oleh Kristus. Hanya hati kita yang diisi oleh Kristus. Ini konflik. Hati dan pikiran tidaklah sejalan. Kita tidak akan bertumbuh dalam rohani kita kalau seperti ini. Hal ketiga yang menghalangi kita untuk fokus kepada Kristus adalah menganggap remeh kuasa dosa.
Dalam Kolose pasal 3, Rasul Paulus mendaftarkan dosa-dosa yang mesti dihindari. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose pasal 3 ayat 5. Kita seringkali menganggap bahwa hanya dosa-dosa seperti percabulan, hawa nafsu yang mesti serius dilawan, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Rasul Paulus melanjutkan daftarnya di dalam ayat 8 dan 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Semua dosa itu merusak, tetapi dosa kemarahan, fitnah, kata-kata kotor, dusta, semuanya itu merusak dan menghancurkan fokus kita kepada Kristus. Tuhan Yesus ingin kita meninggalkan bukan hanya dosa seksual. Kita mesti meninggalkan semua dosa-dosa yang kita anggap kecil, seperti kemarahan, fitnah, kata-kata kotor. Selama saudara menganggap bahwa beberapa dosa dapat diabaikan, saudara akan terus kalah dalam peperangan rohanimu. Jika saudara percaya ada dosa-dosa yang bisa terus saudara lakukan karena tidak terlalu berbahaya, maka saudara akan terus gagal dalam kehidupan Kristenmu. Dosa adalah dosa, dan semua dosa itu merusak. Ketika kita gagal untuk mengenali kebenaran yang sederhana ini, kita membuka pintu bencana. Tuhan ingin saudara fokus kepada dirinya. Tuhan tidak ingin ada hambatan menghalangi saudara untuk berfokus kepada Kristus. Jangan biarkan masa lalu membuat saudara kembali berdosa dan tidak fokus kepada Kristus. Alamilah sukacita kehidupan dengan Kristus sebagai pusat. Saudara, mari kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Biarlah firman-Mu senantiasa menerangi hidup kami, agar kami dapat terus-menerus memusatkan hidup kami kepadamu, sehingga kami dapat mengalami kemenangan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, saya cukupkan di sini dulu perjumpaan kita. Harapan saya menjadi berkat. Nah, jikalau saudara ingin bertanya atau sharing apapun dan minta doa, silakan menulis surat kepada program Karnadia, P.O. Box 84 Malang 65101, atau email siaran@pidmedia.com, nomor HP 0812 3369 3793. Tuhan memberkati.
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan